Disclaimer, karena terkonsentrasi di sejumlah kecil investor, dapat berfluktuasi secara signifikan dan harus sangat hati-hati. Extreme cautions. Jadi ini kayak semacam hati-hati loh, ini saham yang terkonsentrasi. Yang sudah jadi member, kemudian masuk ke dalam list ini, deleted. Jadi pada review berikutnya, delete. Oke. Gue speechless, tapi teman-teman udah tahu arahnya kemana deh ya. Dengan dua ini keluar, bobotnya itu dikasih ke siapa? Nah. Apakah misalnya ya, gue tahu yang kita harapkan apa. Di Depak yang ini dikasih dong ke BBCA, ya kan, ke saham-saham yang dalam indeks lainnya gitu. Menurut Bro Rudy kayak gimana? Thank you nih Bro Rudy datang lagi. Ini hari Sabtu nih, hari Sabtu tanggal 4 April. Ada podcast quote-unquote darurat. Kemarin baru keluar berita tentang high concentration list. Dan ya banyak yang ngomongin, cuman gue rasa banyak banget yang belum tahu dampak ujungnya itu apa. Menurut gue ini impact-nya besar sekali untuk dunia saham Indonesia gitu ya. Beragam lah teman-teman mainnya itu yang fokusnya itu investasi jangka panjang atau yang nge-trade saham Konglo atau percaya dengan MSCI Play apapun itu. Tapi ini ada dampaknya. Makanya gue undang Bro Rudy dan appreciate juga hari Sabtu ya kan, kemarin libur, hari ini libur, besok libur, tapi mau datang buat edukasi kalian gitu ya. Nah jadinya soal ini pandangan gue bisa jadi ada emiten-emiten yang kedepak, bisa jadi saham-saham yang nggak ada di daftar high concentration list pun juga ada impact-nya. Ya makanya kita pengen bahas itu semua. Tapi boleh share nggak sih, kita mulai dulu dari ini nih, kayak saham-saham yang masuk dalam daftar high concentration list itu apa aja? Ya, jadi hari Kamis sore ya, fund manager-nya datang ke ruangan saya, dia bilang, Rud, kamu udah dapat belum yang high concentration? Saya bilang, oh apa itu? Saya nggak ikutin, dan pas hari itu lagi sibuk gitu. Saya terus terang menduga high concentration list itu adalah yang kemarin data 1% yang dibuka, kan keluar nama-namanya tuh. Ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 1%. Selama ini kan itu non-free float. Selama itu kan free float, karena di bawah 5% kan. Nah, tapi kan statusnya jadi aneh nih. Jadi bisa free float, bisa enggak. Jadi bursa itu baru kalau nggak salah 1 minggu yang lalu terbitkan peraturan. Jadi PT-nya, emitennya diminta untuk declare. Si A ini, si B ini, PTC ini, sekuritas ini, itu afiliasi atau bukan. Kalau di sekuritas, ini dipegang sebagai jaminan repo atau bukan. Jadi dia minta untuk declare. Kalau ternyata itu afiliasi, walaupun 2%, free float. Non-free float. Tapi kalau 2%, bukan siapa-siapanya perusahaan, cuma investor biasa. Nah, dan itu consider sebagai free float gitu. Nah, saya kira ya, high concentration list itu adalah data 1% ditambah declaration itu. Karena kan bursa sudah janjikan dia mau publikasikan itu. Ternyata bukan. Jadi itu kayak semacam notasi khusus. Kalau kita kan tahu misalnya dia terlambat laporan keuangan, notasi khususnya L. Dia FCA notasinya apa gitu. Di bawah 50 notasinya apa. Nah ini juga sama. Jadi kalau high concentration list itu oleh bursa itu dipegang oleh sekelompok investor dalam jumlah yang sangat tinggi. Gitu. Berarti ini apakah ada elemen self assessment ya kalau kayak gitu? Jadi ditanyain, ini kan soalnya kan kalau misal PT kan udah pasti out. Ya. Kalau misalnya individu-individu yang di bawah 5% harus self declare gitu. Ini ada kaitannya sama kita atau enggak, kayak gitu kah? Ya, jadi mungkin kita pertama harus jangan mix up antara free float versi bursa sama free float versi MSCI. MSCI itu memang bilang kalau pemegang sahamnya itu corporate, siapapun itu, dia take out. Padahal kan misalnya kalau Bro Leon bikin family office, terus beli saham, kan Anda nggak ada hubungannya sama perusahaannya. Nah, karena family office bentuknya PT gitu. Jadi itu menurut MSCI non-free float, tapi menurut bursa, ya ini orang nggak ada hubungannya masih free float. Nah, untuk menjawab keraguan itu, ya udah perusahaannya aja yang declare PT ABC ini afiliasi atau bukan gitu. Nah, jadi tadinya saya kira seperti itu, sehingga tunggu perusahaannya memberikan hasil asesmen kepada bursa, baru nanti hasilnya dikeluarkan. Kalau ini kayaknya enggak. Kalau ini kayaknya si bursa, KSEI, dan OJK pakai database-nya mereka, lihat pola transaksi, mungkin pas IPO bagi alokasi, karyawan, dan sebagainya,
mereka lah yang mengeluarkan list itu. Oh, berarti ini bukan berdasarkan self assessment kayaknya gitu. Soalnya ini nggak dipublikasi ya. Tidak dipublikasikan. Cara bursa itu mengeluarkan daftar high concentration list kepemilikannya 90-an% sekian-sekian itu nggak dikasih tahu presisinya gara-gara apa formulanya gitu, nggak dibilangin. Tidak sih. Ini saya cuma menduga ya. Saya cuma menduga. Iya. Satu, bisa saja itu afiliasi daripada direksi, komisaris, pejabat senior, karyawan senior, sama keluarganya. Bisa jadi waktu IPO kamu dapat alokasi yang somehow besar. Atau bisa jadi pas misalnya harganya di transaksi harga 1.000, kamu bisa beli nego di harga 200. Nah, ada apa nih kok bisa kan beli seperti itu kan? Nah, jadi saya terus terang nggak tahu seperti apa cara bursa, tapi dugaan saya itu dicek dengan cara-cara seperti tadi. Oke. Nah, boleh share nggak daftar yang sekarang masuk ke high concentration list itu apa aja yang saat ini? Boleh. Nah, jadi kalau untuk daftar saham yang ada di high share concentration list, boleh HCL, boleh HSCL, atau HSC terserah lah ya kita sebut apa. Nah, ini ada 9 saham ya. Jadi ada AGI, Brand, DSSA, IFSA, Lucy, MGLV, LLCO, ROC, dan SOTS. Kalau kita lihat paling rendah ini DSSA 95,76. Paling tinggi ini ROC 99,85%. DSSA sama RLCO lah ya 95. Iya, iya benar. Nah, jadi daftar high share concentration list ini pertama-tama saya terus terang saya salah duga. Jadi di hari Kamis ada fund manager ke tempat saya ngobrol, Ruth kamu dapat belum daftar saham HCL? Saya lagi sibuk, saya nggak sempat cek apa gitu ya. Tadinya saya kira data kepemilikan saham 1% plus deklarasi, itu afiliasi atau bukan. Atau saham dalam jaminan apa tidak. Sehingga kalau misalnya dia afiliasi, dia dalam jaminan, itu dikeluarkan dari free float. Kalau misalnya benar-benar bukan afiliasi, benar-benar investor publik, ya sudah tetap merupakan bagian dari free float. Awalnya saya mengira begitu. Terus saya kerja, sudah sore penutupan, pulang, baru heboh. Itu kan, baru ada saham HSCL ini sekian. Iseng-iseng saya cek satu nih, oh ternyata beda nih. Kok antara data keterbukaan 1% sama HSCL itu angka persentasenya berbeda. Nah itu baru saya coba cari tahu lebih lanjut. Apakah bursa itu merilis formulanya? Misalnya kayak mereka mendapatkan angka-angka ini yang 97, 95, 99 itu kayak gimana? Apakah berdasarkan self declaration kah atau tidak dirincikan nggak sih kayak cara mereka dapetin data itu kayak gimana? Ya, kita lihat website website bursa ya. Oke. Ini website Bursa Efek. Kalau kita mau dapat listnya itu kita ke pengumuman, ke berita, terus pengumuman. Kita kata kuncinya klik terkonsentrasi. Nah, ini akan keluar. Sejauh ini 9 saham ya. Contoh kita klik yang LLCO. Ini dulu katanya bukan sarang walet tapi udah sarang naga. Phoenix. Kenaikan harganya udah luar biasa gitu. Dia ada 2 versi, Inggris dan Indonesia. Indonesianya di bawah. Nah kalau kita baca ya, berdasarkan metodologi penentuan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi, tidak dikasih linknya, tidak dikasih tahu juga pakai rumus apa, atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat ataupun tanpa warkat, jadi script atau scriptless, pada tanggal 31 Maret, artinya diambil posisi per 31 Maret. Nah, saham perseroan dimiliki sejumlah tertentu secara agregat 95,35%. Nah, bursa menekankan sama KSEI, ini bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan pasar modal. Jadi 95,53 ini bukanlah bukan pelanggaran pasar modal. Nah, kalau kita compare nih dengan angka yang 1% ya. Jadi saya kasih contoh ya, yang 1%. Nah ini. Kita compare ya. Nah, jadi ini kan RLCO. Ini kan juga keterbukaan data 1% per Maret 2026. Ada yang corporate, ya, 84,79 terdiri dari PT-PT ini, Cakra, Dana, Samuel ini. Kemudian ada perorangan. Perorangan ada Edwin dan Eunice. Kemudian others ini lainnya. Indo Alam 1,29. Kemudian Samuel Sekuritas juga memiliki 4,43%. Nah,
totalnya kan 84,79. Sementara kalau kita lihat di sini 95,35. Nah, berarti bisa saya katakan ini bukan dari data yang kepemilikan 1%. Data itu plus metodenya bursa. Nah, metodenya apa? To be honest, saya tidak tahu. Kalau misalnya dugaannya kira-kira Dugaan. gara-gara apa? Dugaan saya nih ya, satu, pada saat IPO kan yang punya saham kan nggak cuma direksi, komisaris, dan owner, kan karyawan juga. Nah, karyawan-karyawan itu mungkin nggak masuk di list yang kita lihat di RTI atau di daftar saham, padahal mungkin punya 0,1, 0,2. Jadi itu di list. Kemudian pemilik, karyawan, direksi, komisaris kan punya afiliasi. Suami, istri, anak, ipar, menantu, dan sebagainya. Nah, di sistem Dukcapil, dulu-dulu ya, sebagai lembaga jasa keuangan saya masih bisa akses. Jadi saya masukin nomor KTP Bro Leon, keluar nih, oh istrinya siapa, orang tua istrinya siapa, orang tua istrinya punya kakak adik siapa, itu saya bisa trace jauh ke belakang. Sehingga saya bisa mendefinisikan kalau terjadi afiliasi itu saya mesti cek siapa aja. Belakangan sudah nggak bisa. Sejak undang-undang kerahasiaan itu, saya cuma bisa akses cuma di level Bro Leon saja. Sudah nggak bisa akses di afiliasi-afiliasinya. Tapi dulu sempat bisa. Nah, saya yakin bursa sama KSEI bisa. Jadi mereka itu mungkin bisa mengecek afiliasi daripada para pihak itu. Nah, itu yang pertama ya. Dugaan kedua, pihak-pihak yang mungkin ya pada saat IPO dapat alokasinya besar. Ya kan pasti ada sesuatu dong. Kenapa pihak-pihak tersebut dapat alokasinya banyak? Kan kita kalau alokasi juga ada aturan. Atau yang ketiga, para pihak-pihak yang mungkin bisa beli saham itu dengan harga nego pada harga yang jauh di bawah. Karena saya pada saat kalau ada perusahaan baru IPO ya harganya naik tinggi, saya selalu penasaran. Kenapa harga marketnya 1.000 tapi ada transaksi nego di harga 200, harga 300. Aneh aja kan? Padahal kalau saya punya sahamnya, market price 1.000, jual aja 1.000. Kenapa saya mesti jual di harga 300? Maka bayar hutang, apakah titip doang, harus dibalikin atau apa? Nah, jadi dugaan saya ketika saham tersebut dipindahkan melalui mekanisme nego ke satu pihak, bisa saja pihak tersebut dianggap sebagai grup daripada yang terkonsentrasi itu. Nah, boleh ini ya, balik lagi ya. Ya. Ngecek. Oke, balik lagi ke yang sheet deh, coba deh kita lihat. Oke. Nah, yang daftar high concentration list. Ya. Nah, ini kan saham-sahamnya kan ada 9 di sini kan, 97%, 95%, ya kan, 95,35 itu adalah yang terendah. Tapi gimana dengan yang lain? Maksud yang lain kan ada aja saham-saham itu yang 89%, 94%, 93%. Apakah itu akan dirilis kah? Atau kayak gimana gitu jadinya? Oke. Saya sempat coba cari tahu lebih lanjut sih. Jadi kalau saya ikutin pemberitaannya, yang namanya HSCL ini, jadi HSC ini, itu terinspirasi dari Hong Kong. Oke. Jadi kalau kamu ke websitenya Hong Kong ya, sebentar. Misalnya Hong Kong, kamu Google aja high concentration list. Nah ini akan keluar ya. Jadi ini bursanya Hong Kong. Bursanya Hong Kong juga merilis data yang sama. Nah cuma datanya mungkin lebih detail. Nah jadi contoh saya klik salah satu ya. Nah ini Rui Feng Power Group Company Limited, stock code-nya 02025. Nah, kemudian dia tulis nih, ada Dragon Rise, Radian, Really, ini 22 nih. 22 shareholder and related parties. Jadi sekelompok 22 orang. Ya. Nah, kemudian others. Nah, berarti dugaan saya kalau di free float-nya sebetulnya ini tambah ini. Tapi ternyata 18%-nya dikuasai oleh 22 pemegang saham sama afiliasinya. Nah, dia kasih note juga seperti ini. Oleh siapa. Ini yang sayangnya di bursa kita nggak ada. Ya, kalau dia buka begitu kan, oh ya sama-sama ini kan. Tapi memang dia notes-nya cuma sampai yang nomor 4 aja sih. Yang 22 ini nggak ada penjelasan. Nah, dia juga sama kayak bursa tidak mengatakan ini pelanggar peraturan, tapi dia cuma tambahkan disclaimer. Karena terkonsentrasi di sejumlah kecil investor, dapat berfluktuasi secara signifikan dan harus sangat hati-hati, extreme cautions ya.
Jadi ini kayak semacam, oh hati-hati loh, ini saham yang terkonsentrasi seperti itu. Nah, metodenya bagaimana nggak disebutkan juga. Ya, jadi metodenya juga tidak disebutkan oleh bursa Hong Kong ini. Sorry, tadi pertanyaannya. Nah, pertanyaan tadi adalah apakah ada saham-saham lain Oh, saham yang lain, oke. berpotensi Ya. atau gini kan kita misalnya 900 saham gitu kan. Ya. Let's say 900 lah. Ya. Apakah berarti 892 itu nggak high concentration, jadi kita aman-aman aja, senang-senang aja, Baik, atau kita deg-degan masih ada beberapa saham-saham lain yang berpotensi masuk ke high concentration list ini? Baik. Nah, kalau kita pelajari yang formatnya Hong Kong ya, announcement-nya 27 Maret, ini berdasarkan data 16. Announcement-nya 17 Maret berdasarkan 2 Maret. Announcement-nya 9 Maret berdasarkan 24 Februari. Jadi ini bukan akhir bulan, dia cek day by day. Nah, kalau kita lihat bursa punya data, itu berarti datanya per 31 Maret, announcement-nya 2 April. Jadi dugaan saya sekali lagi ya, per 31 Maret yang nggak ada aman. Tapi kalau misalnya tanggal 10 April terus ada yang transaksi, dan gara-gara itu jadi high concentration list, bisa tiba-tiba muncul. Nah, jadi dia nggak per akhir bulan. Jadi dugaan saya ini bukan bertahap, tapi dia itu begitu ada transaksi dan dicek ternyata terkonsentrasi, maka pengumumannya bisa seperti yang model Hong Kong ini. Jadi tanggal ke tanggal. Tapi paling tidak, ini hanya dugaan saya ya, per 31 Maret sudah aman. 31 Maret. Ya. Tapi berarti bisa dibilang bukan berarti misalnya 900 tadi ya, berarti bukan berarti 891 itu aman. Soalnya kan bisa aja ada saham-saham lain yang high concentration list juga, tapi belum di-announce aja atau belum terdeteksi aja gitu kan. Ya, atau ini kan mereka mengamati saham per saham. Jadi kalau misalnya ada transaksi mencurigakan atau apa, bisa aja diumumkan lebih lanjut. Tapi saya rasa itu adalah per tanggal. Jadi dia bukan kayak 900 dia cuma cek 5 kayaknya sih enggak. Karena kalau sampai saham-saham yang mohon maaf ya, yang nggak begitu kita kenal aja, atau wah mungkin AFSA siapa yang pernah dengar gitu kan, bukan berarti perusahaan jelek ya, cuma jarang terdengar gitu kan. Ini saja dia bisa cek, berarti kan dia harusnya sudah cek semuanya. Gitu. Nah, tapi begini, misalnya ada saham karena 1% terkonsentrasi di 96, tidak berarti dia itu high share concentration, karena menurut saya bisa saja pola ini dia keluarkan karena terbentuk secara transaksi. Kalau memang sejak awal memang seperti itu ya mungkin nggak apa-apa. Karena banyak orang yang nanya juga kayak DCII gitu. Itu kan terkonsentrasi. Kenapa nggak keluar gitu? Nah, menarik pertanyaannya. Terus kayak tentu kita kan nggak tahu jawabannya, soalnya itu kan cuma bursa yang tahu kan. Cuman ada dugaan nggak kalau misalnya Bro Rudy kenapa? Oke, kita coba lihat data DCII ya. DCII. Tuh, Bro Rudy mah punya data semua. Gini bedanya praktisi sama yang yang enggak gitu ya. Semuanya ada loh, semua sahamnya di sini. Per Maret ya ini. Iya, per akhir Maret ya. Ya, DCII. Nah ini dia. Nah kalau DCII itu bahkan 99,85 berdasarkan kepemilikan 1% ya. Jadi ada Changchun Investment, Fortune, Peak Harvest, Graha ini, kemudian perorangannya ada Pak Antoni Salim, Bing Moniaga, dan seterusnya. Nah ini dijumlahin semua 99,85, udah hampir 100 gitu. Berarti kan publiknya cuma 0,15%, bukan gitu. Kenapa ini nggak masuk? To be honest, I don't know. Bisa saja memang dari dulu sudah seperti itu, atau ya memang yang transaksi itu ya cuma 0,15. Terus terang saya tidak tahu, tapi memang ada yang mempertanyakan kenapa DCI tidak. Karena secara angka kan ini yang publik loh ya, bukan yang non publik ya. Iya. Gitu. Dari daftar yang kemarin rilis ya, apa yang bikin Bro Rudy itu surprise? Atau itu udah expected kah atau kayak gimana? Terus terang saya punya pemahaman yang salah karena saya berpikir cuma yang ini diminta declaration, dia afiliasi atau bukan. Ternyata tidak. Itu saya surprise. Kedua, kemudian saya compare nih antara HSCL yang high share ini dengan kepemilikan yang di atas 1%. Saya asumsikan semuanya di atas 1% itu non free float gitu.
Nah, ada yang selisihnya 2,3, ada yang 3,7, DXSA 5%, ada yang 0,61 dan seterusnya. Ya jadi ternyata yang punya di bawah 1%, tapi terkumpul di sekelompok investor itu ya ada 0,08 ya sampai dengan 5% di beberapa pihak gitu. Wow. Ya, berarti ya ini kalau misalnya di atas 1% semua itu segini, Ya, berarti ini include yang di bawah 1% juga. betul. Yang mereka anggap sebagai affiliated atau ya concentrated, terkonsentrasi. Betul. Sehingga ada selisihnya ini nih. Ini yang di daftarnya mereka, ini yang kalau misalnya kita asumsikan yang di Semua atas yang 1%. namanya itu dianggap terkonsentrasi, padahal kan belum tentu kan. Ya. Oke, ini gue udah kebayang nih hari Senin bakal kayak gimana. Cuma dan ini secara prinsip ya. Secara prinsip ini kita bisa bagikan sebagai dua kategori. Yang pertama adalah saham-saham yang small cap, kecil, yang kita nggak pernah dengar gitu kan. Yang mungkin market cap-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu liquid segala macam. Di satu ekstrim lagi adalah perusahaan yang market cap besar. Ya kita ngomongin di sini lah yang misalnya masuk ke di dalam indeks juga gitu, brand sama DSSA misalnya gitu kan. Nah, kira-kira dampak dari dua saham yang berbeda ini apa? Dari dua kategori yang berbeda ini. Oke. Nah, sambil ngecek. Di Indonesia itu belum ada aturannya. Ini kan new for us kan. Hong Kong sudah dari tahun 2007, Indonesia 2026, bulan April baru keluar. Jadi saya kira banyak fund manager, termasuk tempat saya juga, belum ada kebijakan investasi kalau saham masuk ini bagaimana. Kita punya kebijakan investasi kalau saham telat kasih laporan keuangan, kalau saham misalnya rugi ada special notation, itu sudah ada SOP-nya. Kalau ini belum ada. Baru soalnya. Baru. Nah, jadi untuk kita itu mungkin Senin baru diskusi gitu. Ya, cuma memang orang kan pikir, wah nanti kalau begini akan jelek terus akan jual sebagainya. Mungkin ketakutan-ketakutan seperti itu ada gitu ya. Tapi bursa sudah katakan masuk di sini bukan berarti melanggar peraturan. It's okay terkelompok kalau memang belinya normal gitu kan. Nah, jadi lokal belum di level institusi ya, kita belum ada peraturan. Di level internasional sudah. Ya. Oh, ini berdasarkan historical. Ya, jadi MSCI, FTSE, mereka punya metodologi itu sudah ada ketentuannya. Kalau sampai ada saham masuk ke HSC ini, apa yang akan mereka lakukan? Nah, apa yang akan mereka lakukan? Oke, kita lihat dokumennya ya. Nah, yang pertama kali memasukkan ini itu adalah MSCI di 2016. Ya, jadi saya kasih lihat ini judul. Jadi pertama kali HSC itu masuk di MSCI itu di 2016. Jadi 2016 itu Hong Kong kan sudah publish dari 2007. Jalan-jalan, ada beberapa kejadian kayak kita juga, saham kecil tiba-tiba naik atas terus jatuh. Terus MSCI mulai mau adopsi yang high concentration list itu. Jadi dia masukkan di poin 108 di concentrate. Nah ini, jadi treatment of Hong Kong listed with high shareholding concentration. Jadi mereka bahkan memasukkan pasal secara khusus di sini. Oke, kemudian nah kita baca ya dia punya ini kurang lebih dia punya kalimat ya. Securities company include in, jadi kalau ada saham masuk dalam list HSC-nya berdasarkan IDX-nya Hong Kong, not eligible for inclusion. Artinya kalau dia belum menjadi member MSCI, kemudian diumumkan masuk ke dalam HSC, tak bisa masuk. Jadi langsung nggak bisa masuk, ditutup pintunya. Kalau misalnya di dalam kayak gimana? Nih. Nah, such securities will remain ineligible. Ya, jadi dia bilang member kalau bukan member nggak bisa masuk. Dia tidak bisa masuk sampai dengan FIF-nya 15%. Jadi kenapa bursa kasih harus 15%? Mungkin alasannya ini. Jadi kalau masuk sudah ke HSC, dia baru bisa masuk lagi kalau FIF-nya 15%. Kalau belum masuk 15%, terus dia di take out dari si list. Jadi bursa bisa keluarkan list HSC,
dia bisa bilang, oh ini sudah aman. Dia bisa tarik dia punya pemberitahuan. Nah, ini yang new member ya. Nah, konstituen itu artinya member. Yang sudah jadi member, kemudian masuk ke dalam list ini, deleted on quarterly basis with regular index review. Jadi pada review berikutnya, delete. Ya, ini kalimatnya ya. Saya cuma membacakan. Oke. Gue speechless, tapi teman-teman udah tahu arahnya kemana deh ya. Jadi ya ini berdasarkan datanya ini berdasarkan perlakuan MSCI untuk bursanya Hong Kong. Ya. Kalau misalnya high concentration list itu bakal deleted. Kalau misalnya di dalam kayak gitu kan. Betul, tapi di next review, bukan immediately. Bukan, iya di next review. Next review. Nah, apakah kalau kayak gitu outflow-nya itu baru bakal kejadian di review MSCI selanjutnya? Nah, ini kita berbicara secara psikologi ya, sama locality lah. Locality itu maksudnya gini. Kalau saya fund manager Indonesia, saya ngikutin berita Indonesia. Yang seperti ini kan pasti saya ngikutin. Walaupun saya di indeks acuan saya masih ada, belum keluar, tapi kalau saya merasa tidak nyaman, sehingga saya memutuskan untuk kurangi dulu, kan Bursa Indonesia dia kasih kebebasan. Jadi membernya 100, saya boleh beli 80. Mungkin saya langsung pakai hak saya di situ. Dan tidak melanggar aturan. Nah, tapi kalau saya fund manager internasional, bayangkan ya, MSCI Emerging Market itu 1.200 saham. Ada India, ada Indonesia, ada Korea, ada Thailand. Kan saya nggak mungkin ngikutin spesifik per satu-satu. Mungkin saya baru rebalancing pas tanggal diumumkan. Nah, jadi apalagi misalnya kalau saya kelola dana, misalnya sudah sekian puluh billion US dollar, Indonesia 1,2%. Ya, itu kayak rounding error aja. Jadi mungkin saya baru lakukan itu pas tanggal evaluasi. Tapi kalau fund manager lokal mungkin akan lebih cepat ambil tindakan. Berarti kan tadi kan kalau misalnya fund manager kan kebagi dua kan, active fund dan juga passive fund. Kalau misalnya active fund ya mereka bisa lakukan apapun yang mereka mau lah based on day to day basis. Tapi bukan berarti yang passive fund itu ngikutin rebalancing date gitu kan. Soalnya yang passive fund pun sebenarnya masih punya hak untuk tidak mengikuti 100% gitu maksudnya. Dia bisa lakukan itu lebih cepat tanpa harus tunggu rebalancing. Tapi kalau yang internasional, saya bayangkan ya, kalau saya kelola dana kayak BlackRock gitu, satu fund 400 triliun. Taruh di Indonesia cuma 1 T, wah itu ya nantilah itu kalau di meeting tuh urutannya sudah yang terakhir gitu kan. Nah, bukan berarti saya mengesampingkannya, tapi maksud saya kalau fundnya sudah terlalu besar, size-nya kecil, dan ya sudah itu rounding error aja. Iya. Oke. Ya, ini kan berarti ini tadi ya. Berarti kan ada dua kategori tadi. Pertama adalah saham-saham yang masuk dalam indeks, yang masuk ke dalam daftar high concentration list. Kedua adalah yang tidak masuk dalam daftar tersebut. Kita ngomongin dulu yang kita ngomongin habis itu yang tidak masuk dalam indeks deh. Kira-kira impact-nya itu apa? Kalau dia bukan member indeks, dia lupakan untuk masuk ke indeks dalam waktu kalau kita baca ya di sini. Dia ada tambahan pasal sih. Nah ini dia. Jadi saham yang di delete atau yang di blok nggak boleh masuk, itu baru boleh masuk setelah dia 15% free float-nya, FIF-nya, dan kemudian ada 12 bulan. Jadi dia harus kejar dulu sampai 15%, and then tunggu 12 bulan, baru boleh masuk lagi dianggap sebagai new company. Kalau ini MSCI ya. Nah, kalau FTSE agak beda sedikit. Nah, jadi MSCI kan. Kalau FTSE ini saya bacakan ya. Jadi FTSE juga punya poin khusus nih. High shareholding concentration. Ini dokumen FTSE 2026 Januari. Nah, jadi dia kasih ini. Companies yang masuk ke dalam HSC dalam 2 tahun, jadi ini non-member, masuk ke dalam HSC, lupakan. Tunggu 2 tahun. Keluar dari HSC dulu, setelah itu baru tunggu 2 tahun, gitu kan? Ya, jadi kalau dalam 2 tahun terakhir kamu member HSC,
itu langsung di take out. Ya. Apapun kondisinya. Nah, Kalau misalnya sekarang dia masuk ke dalam indeks FTSE dan dia itu tuh tiba-tiba dikeluarkan dari regulator bahwa saham emiten tersebut masuk ke dalam high concentration list, apakah sama kayak MSCI ditendang juga? nah ini companies ini existing index constituent, jadi existing member kan, yang menjadi anggota, maka sama deleted di review berikutnya. Ya. Kalau misalnya kalian pegang saham-saham yang gue pikirin ya, kalian targetin lah sekarang di JPR ya sekarang. Boleh share nggak sih ini ya? Saat ini berapa sih uang retail yang ada di saham-saham kayak DSSA maupun brand maupun ya lebih gede mana? Lebih gede lokal atau lebih gede asing? Oke. Ya. Ini kita lihat di Excel. Oke, rekaman masih aman. Nah, ini saya buat Excel sederhana sih ya. Tuh makanya kan, enak ya Bro Rudy udah siap. Semuanya ada loh. Emang kalau misalnya fun beda. Ini pakai data Maret ya. Maret 2026 data KSEI. Jadi ini beda lagi ya dengan 1%. Ini data KSEI kan bagi jadi 9 kategori. Contoh saham apa Bro? Brand ya. Kita masukin brand. Nah, per akhir Maret harganya 52.50. Akhir Maret ya. Oke. Benar ya? Coba cek dulu, takut salah. Akhir Maret, coba kita lihat. Ya benar. Ya dia turun tapi akhir Maret sih harusnya 52.50. Okay. Akhir Maret, ya benar. Ya. Nah, ya benar. Jadi KSEI itu dia bagi kepemilikan oleh asing sama lokal. Katanya kan mau dibagi jadi 39 kategori. Belum tuh, masih 9 tuh. Jadi ada OT itu singkatan dari others. Jadi kalau nggak ketemu dia itu apa, dia others. FD itu foundation, yayasan. SC itu sekuritas, MF ini mutual funds, ID itu individual, IB itu institution bank, jadi bank, PF itu pension fund, CP itu corporate, IS itu insurance. Nah, jadi ada 99 asing dan lokal. Nah, ini saham brand itu dimiliki oleh asing itu kalau saya jumlahkan semua 97%. Ya, 97%, besar sekali. Ya, karena kalau kita lihat nih brand ya. Ya, ini private limited. Oh, Barito-nya dianggap asing juga ya. Aneh juga ya. Harusnya ini lokal kan. Ya, tapi mungkin ini kategori yang di KSEI ya. Tapi sekali lagi ini data saya coba ambil dari KSEI. Bisa saja dalam prosesnya saya salah olah atau saya salah ambil gitu ya. Tapi ini based on saya punya base ini seperti ini. Ya. Nah artinya kalau misalnya kayak gitu, nah ini menariknya kayak gini ya. Tadi ya, kan kalau misalnya kita pakai datanya yang dirilis sama regulator, itu kan 97% adalah high concentrated kan. Ya. Diasumsikan ya dia atau afiliasinya lah berarti kan. Nah tapi 10% itu mutual fund. Terus habis itu misalnya kayak ini kan berarti kan lokal, retail berarti kan 0,7%. Berarti ini aja kan seharusnya udah 11%. Berarti bisa dibilang mutual fund ini pun mereka tetap bisa kategorikan terafiliasi dengan mereka kalau gitu kan. Artinya. Ya, karena ini saya juga pada saat saya perhatikan brand ya, dia kan ada Jupiter Holding yang berdasarkan data 1% kategorinya MF, artinya mutual funds. Jadi Jupiter Holdings ini mutual funds. Ini kalau kita ikutin dokumen IPO-nya, ini salah satu pemegang saham pendiri nih. Jadi sebelum di IPO itu sudah pemegang saham. Dan kenyataannya dia MF gitu. Ya mungkin ya mutual fund seperti itu. Tapi better saya coba cek sekali lagi. Saya takut saya salah. Ini data, ini raw datanya. Raw datanya, kemudian sorry, biar saya make sure. Silakan. Takut salah saya. Silakan. Ini sensitif soalnya. 4894. Di sini. Ya benar kok. Ya memang begitu. Nah. Ya, kategorinya menurut berdasarkan data ya seperti ini. Data KSEI ya. Data KSEI. Saya bisa aja salah olah atau saya salah tarik, tapi kalau saya cek data mentahnya KSEI sih, ya memang jumlah lembar saham dimiliki MF asing itu 4,8 miliar lembar. Kalau dikalikan dengan 5250,
setara 25 triliun gitu. Ya, ini nominal berarti ya. Ya, Berarti bisa dibilang uangnya individual retail ada 1,8 T di brand di brand. dengan harga 5250. Kalau harganya 4.000 ya lebih rendah lagi. Oh, soalnya itu asumsi. Ya, lembar sahamnya. Nominal soalnya ini nominal. Iya. Dikalikan harga 1,8T. sahamnya. Iya. Oke. Iya. Kalau misalnya lihat kayak gini ya, kira-kira potential outflow-nya jadi berapa tuh? Kan kita terakhir baru di sini kan kita sempat lakukan exercise kan berdasarkan data terbaru per kita podcast kemarin itu outflow-nya itu berapa gitu kan? Ya. Nah, berdasarkan data-data yang baru terutama yang dua hal PT yang kita exclude dari free float dan juga roundingnya kan tadi 5%, kita sekarang udah jadi 2,5%. Nah itu kan kita sempat ngobrol tuh kan outflow-nya berapa. Dengan datanya ini outflow-nya kan gue asumsi ya bukan meningkat lagi ya, semuanya kan karena depak kalau kayak gitu. Betul. Jadi misalnya mutual fund ini kan 10%. Nah kalau kemarin kan caranya kita kan adalah angka yang 10% ini, yang 26T ini saya kalikan 30%. Jadi saya asumsikan 30% itu passive fund. Oke. Nah, 30% passive fund. Jadi kan ada 7,7T. 7,7T ini let's say bobotnya berkurang 20% atau berkurang 10% ya. Berarti saya kali 20%. Ya, kemarin kan pakai cara seperti ini kan. Nah, kalau sekarang 7T-nya habis semua. Kira-kira seperti itu. 7T-nya hilang semua. Kalau ini passive fund ya. Nah, kita bisa lihat nggak sih uang, maksudnya passive fund-nya dari yang ngikutin indeks MSCI yang ada di brand itu duitnya ada berapa? Apakah ada cara buat kita melihat itu? Saya sempat kasih masukan sih ke orang OJK sama orang bursa. Kan dia mau bikin klasifikasinya dari 9 jadi 39. Tolong dong yang mutual fund-nya dibagi active fund, passive fund. Jadi kita bacanya gampang. Saya nggak tahu mereka lakukan apa tidak, tapi kalau seandainya sudah dilakukan bisa. Tapi kalau tidak, kita hanya bisa mengira-ngira. Jadi dari angka 25T sama yang lokal 25 miliar. Boleh ulang sekali nggak? Estimasi outflow yang tadi baru dihitung itu dari mana logikanya? Ya, yang kemarin ya. Yang kemarin. Kemarin masih data Februari. Ini sudah data Maret ya. Jadi kan misalnya MF asing ada 25T. Oke. Nah, berarti kan, itu yang kita asumsikan asing, semua asing. Nah, asing, aktif dan pasif. Ya, nggak tahu kan berapa. Betul. Saya pakai asumsi 30%. Karena kalau di Indonesia sekitar segitu. 30% adalah yang pasif. Yang pasif, betul. Oke. 7,7T. Nah, katakanlah karena free float-nya berubah, misalnya tadinya 10 jadi 8, berarti kan turun 20%. Nah, 7,7T ini juga di downsize 20% dong. Betul. Nah, berarti ini, jadi outflow-nya adalah ini dikali 0,2. Ini datanya dulu. 1,5 T. Nah, sorry, 0,2 ini dapat dari mana? Katakanlah misalnya tadinya free float-nya 10%, sekarang jadi 8. Oke. Jadi kan turun 20%. Berarti ini turun 20%. Kira-kira segitu. Iya. Tapi sekarang 7,7 T yang hilang semua. Assume itu semuanya passive fund. Assuming itu adalah passive. Yang kita nggak tahu adalah persentase passive fund itu berapa, gitu kan? Passive fund MSCI, passive fund FTSE. Iya. Nah, kalau passive fund-nya non MSCI non FTSE nggak ada aturan itu. Iya. Cuman kita assume dua itu yang gede lah secara duit ya. Kalau misalnya DSSA berapa kira-kira? Kalau again ini adalah cuman tadi ya kita udah bilang metodologi kayak gimana. Kita nggak punya data yang presisi uang yang mengikuti indeks asing itu berapa. Tadi hanya berasumsi pakai persentase passive fund versus aktif yang ada di Indonesia dan kita extrapolate itu mirip dengan yang asing gitu ya. Ya, ini juga best effort ya. Jadi kita kan mencoba mengolah data berdasarkan data-data KSEI. Ya. Dalam prosesnya bisa aja saya salah ngambil, salah apa. Bisa juga data dari sumbernya memang ada kesalahan. Jadi ada banyak possibility ya seperti itu. Nah kalau DSSA ya, dan bukan rekomendasi jual atau beli ya. Iya. Ini cuma edukasi ya. Ya. Nah kalau DSSA itu mutual fund asing sekitar 5,8T. Nggak banyak sih, cuma 2,8%. 2,8%. Tapi kalau misalnya kita asumsikan ini indeks 30%-nya juga, berarti ya 10T lah. Ini dan brand ya. Dua-duanya kira-kira 10T.
Ya, ini kan 1,7. Tadi berapa? Tadi kan 7,7. Ya. Oh ya, hampir ya. 9-an lah gitu. Ya, itu kan dengan harga 66.000. Kalau harganya misalnya bukan 66.000, tapi telah mengalami penurunan, kan mungkin tidak sebesar itu. Dan ya bisa aja DSSA ini nggak 30%, tapi cuma 10%. We don't know kan. Ya, soalnya mutual fund asingnya kita nggak tahu mana yang indeks, mana yang non-indeks. Iya. Gitu. Tapi ekspektasinya Bro Rudy kayak gimana? Apakah ini tuh bakal menjadi sebuah hal yang ngikutin Hong Kong gitu? Jadi secara periodik mereka bakal announce saham. Ada omongan nggak sih kayak diskusi antara regulator dan juga dengan fund-fund gitu? Oh ini kita bakal mengeluarin announcement-nya kayak gimana gitu. Soalnya kan dampaknya besar sekali, terutama ya buat asing. Buat mereka harus jual kayak gini kan sebenarnya kan merugikan mereka sebenarnya. Kalau saya tidak salah baca, high share concentration ini bagian dari kesepakatan perbaikan bursa dengan global index provider sih. Jadi kedepannya mungkin akan terus ada. Ya ini bagus juga sih. Jadi membuat kalau kita kan bilang saham gorengan gitu atau saham yang di corner gitu. Nah kali ini udah lebih di depan mata kan. Oh, saham mana yang oleh sekelompok pihak dimiliki dalam jumlah besar. Nah itu menurut saya ya kayak inilah kalau orang cancer di kemo lah, pas kemonya sakit tapi setelah itu ya mudah-mudahan sembuh. Gitu. Berarti kalau misalnya dari outlook, kalau misalnya kita ngomongin sampai akhir 2026 deh gitu, apakah ini tuh akan membantu dari segi investor punya kepercayaan terhadap saham Indonesia gitu? Justru kan pada saat dulu waktu orang rame-ramenya MSCI Play, FTSE Play itu asing mau beli, ya mereka tidak ada masalah dengan saham valuasi tinggi. To be honest itu bukan concern mereka. Concern mereka itu di liquidity gitu. Nah saham-saham yang dimiliki oleh sekelompok investor itu berpotensi liquidity-nya itu tidak nyata. Justru mereka itu kepengennya invest di negara ya kalau likuiditimu segitu ya saya apa adanya. Nah dengan dibukanya seperti itu ya mereka terhindar dari saham-saham yang menurut mereka angka-angka likuiditasnya mungkin tidak sesuai dengan angka transaksi gitu. Jadi menurut saya ini bagus sih. Dan untungnya kalau berdasarkan data 31 Maret tidak kena di banyak saham kan. Kenanya ya di beberapa saham saja. Jadi sekali lagi saham yang kena seperti ini tidak berarti jelek. Tidak melanggar peraturan juga. Cuma kebetulan terkumpul di sekelompok pihak sehingga kalau likuiditasnya itu sama harganya mungkin dia bilang tadi extreme caution bisa naik turunnya dalam dan likuiditasnya bisa kurang. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya menurut Bro Rudy ya kalau misalnya kita ngomongin tahun 2025 kan sebuah MSCI Play, Konglo Play ini kan menjadi favoritnya banyak orang, terutama itu gara-gara, dari gue sih ngerti alasannya kenapa ya, soalnya kalau misalnya kita tarik balik ke 5 tahun terakhir, kita punya pertumbuhan IHSG, indeks, tanpa saham-saham Konglo MSCI Play ini, itu kan kecil sekali gitu, bahkan year on year growth-nya itu bisa kalah dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap gitu, dengan obligasi gitu kan, jadinya kita punya pertumbuhan IHSG. Nah, kayak MSCI Play, Konglo Play ini kayak ngasih sebuah harapan baru nih. Mereka bisa dapat cuan yang kalau misalnya kita pakai teori saham itu adalah high risk, high return. Oh, high risk-nya kita diberikan reward, high return. Kalau misalnya kita keputusan tepat gitu kan. Nah, dengan adanya seperti ini, menurut Bro Rudy ya, apakah MSCI Play itu selesai gitu dengan cara-cara metodologi yang kemarin gitu, in which ya kan kayak saham-saham itu beli oleh sebuah emiten ya kan di mereka jagain harganya atau mereka pakai nomini segala macam ya berarti gameplay itu udah nggak ada. Sekarang kita fokusnya adalah yang organik aja gitu kalau kayak gitu, saham-saham yang fundamental bisa. What do you think? Memang maunya MSCI FTSE juga begitu, mereka itu mengerti, mereka besar sehingga ketika masuk ke suatu saham harganya naik, ARB arah, mereka understand itu. Tapi mereka itu keberatan kalau seleksi-seleksi ya pakai liquidity yang mereka pakai itu ternyata artificial. Sehingga kalau misalnya angka yang keluar itu memang benar apa adanya,
Menurut saya sih itu kasih confidence ke asing lebih banyak. Saya kasih contoh kan, waktu bulan lalu kan BlackRock dia mau launch ASEAN Fund. ASEAN Fund-nya itu 500 juta SGD, sekitar 6,5 T. Nah, bobot Singapura itu di dalam ASEAN Fund 43%. Dia bilang kita mau overweight, mungkin mau 50. Singapurnya overweight kan, underweight siapa? Indonesia. Kita sekitar 13% mungkin kepotong untuk dikasih ke Singapura. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak nyaman. Jadi BlackRock itu mau launching MSCI ASEAN Fund yang investnya cuma di negara ASEAN, karena mereka melihat mungkin ASEAN ini next growth lah gitu ya. Tapi gara-gara kejadian begini-begini, waktu mereka bikin planning, dia sudah bilang Indonesia underweight. Nah, kalau misalnya setelah kejadian ini, mungkin ya kalaupun tidak overweight, equally weighted lah, gitu. Nah, oke, ini menarik ya. Jadi, aku juga pengen tanya kayak gini. Kan kita kan di dalam sebuah indeks, kita kan ada daftar sahamnya kan. Yang standar maupun yang small cap gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin yang standar ya, ada jumlah sahamnya sekian. Terus, let's say kita assume yang mereka perlakukan di Indonesia itu sama seperti di Hong Kong. Otomatis yang masuk dalam high concentration list itu kedepak, gitu kan. Nah, dengan dua ini keluar, bobotnya itu dikasih ke siapa? Nah, apakah misalnya ya, gue tahu yang kita harapkan apa. Yang kita harapkan kan di depak yang ini dikasih dong ke BBCA, ya kan, ke saham-saham yang dalam indeks lainnya gitu. Yang kita harapkan seperti itu gitu. Tapi menurut Bro Rudy kayak gimana? Saya waktu baru belajar, saya berpikir begitu. Tapi setelah saya baca, ternyata saya salah. Yang benar itu, kalau ada saham dikeluarkan, MSCI Emerging Market ya, yang paling besar untuk emerging market itu, dia ada sekitar 1.200 saham. Jadi katakan ada 5 saham dikeluarkan, entah karena HSC, entah karena memang angkanya tidak sampai angka itu, misalnya dikeluarkan 100, tinggal 1.100. Nah, 100 sahamnya itu dikalkulat ulang, diredistribusi ke 1.100 saham. Gitu. Jadi tidak berarti di Indonesia kasih ke Indonesia, enggak. Tapi dia bagi ke semua. Jadi dia hitung ulang semuanya dalam satu indeks. Gitu. Jadi kita balikin ke negara-negara lain juga. Iya. Otomatis yang masuk ke, yang didistribusikan, yang keluar dari sini didistribusikan ke saham kita Indonesia juga kecil sekali dong. Soalnya kan Indonesia kan cuma BCA itu cuma 0,2%. BCA loh, 0,2 loh. Jadi kalau yang lain-lain berarti kan 0,0 sekian. 0,0 sekian tuh kalau buat fund asing mah cuma rounding error. Dulu kan ada sempat info katanya Korea mau promosi ke developed market. Wah, itu kita doain. Kenapa? Karena Korea itu kayaknya belasan persen. Jadi kalau Korea keluar, kita kecipratan lah sih. Tapi kalau Indonesia 1, sekian, wah itu cuma rounding error. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin rebalancing ini ya, tentu kalau misalnya kita udah tahu berdasarkan historis dan berdasarkan apa yang dilakukan oleh negara lain itu seperti itu, berarti kan ya apa alasannya Indonesia ini berbeda gitu kan. Ya kalau misalnya kalian berharap Indonesia bakal berbeda, silahkan berharap. Tapi pertanyaan adalah kalau itu kapan? Kapan sih rebalancing schedule buat FTSE? Announcement-nya kapan? Sama kan gue assume kalau misalnya cuma tadi yang lu udah share juga dua-duanya ya, udah MSCI dan FTSE ya. Most likely mereka bakal mirip gitu kan secara prinsip. Aturannya akan keluarkan di next review. Di next review gitu, dan juga bakal deletion. Nah itu kapan tuh announcement maupun rebalancing date-nya? Kalau MSCI itu next announcement-nya 12 Mei, efektifnya 1 Juni. Nah, biasanya kalau passive fund itu dia akan rebalancing H-1. Jadi 1 hari sebelum 1 Juni. Kalau FTSE pengumumannya 5 Juni, efektifnya 22 Juni. Jadi dia akan rebalancing mungkin H-1 hari. Nah, kalau contoh kayak emas kemarin, emas kan masuk ke GDXJ kan. Nah, aturan kan dia beli H-1, tapi mungkin karena size-nya besar, dia belinya dari H-2. Makanya 2 hari emas arah. Saham emas. Nah, jadi tergantung size-nya ya. Jadi kalau size-nya besar, dia mungkin 2 hari. Dia sudah adjust. Bisa adjust, maksudnya masuk duluan atau jual duluan. Tapi kalau size-nya kecil, ya mungkin H-1. Tapi kalau size-nya besar, belum tentu H-1. Bisa H2, bisa H3, dan seterusnya. Ya. Gitu. Terus kalau misalnya ini ya tadi ya, kan kita punya bobot di MSCI yang standar kan baru 1% gitu kan. Dengan perlakuan seperti ini, which is kita berusaha untuk
transparan. Kita udah memenuhi, ya dari regulator lah, mereka berusaha untuk memenuhi permintaan-permintaannya MSCI. Kita juga ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Apakah bobot kita itu berpotensi untuk dinaikin ya di MSCI IM gitu? Nah, anggap ini udah dibersih-bersih. Jadi semua yang masuk ke dalam MSCI itu yang sudah organik semua, Ya. bukannya artificial gitu ya. Nah, satu-satunya cara supaya bobot kita tambah besar itu adalah kalau saham existing harganya harus naik. Kalau harganya turun makin kecil bobotnya. Karena kan dia menghitung bobot itu dari FIF atau free float dikalikan market caps. Misalnya market cap BCA 1000 T, free floatnya misalnya 40%, berarti kan 400 T. Tapi kan itu harga BBCA di harga misalnya 8.000. Kalau harga BBCA ke 7.000, 1000 T-nya tinggal 900 T. Jadi 40% kali 900 T kan makin kecil. Jadi makin tinggi harga sahamnya, bobot kita makin besar. Makin rendah harga sahamnya, makin rendah. Jadi itu kayak lingkaran setan gitu. Jadi kalau kita harganya makin naik, dikasih makin banyak. Kalau harganya makin turun, kasih makin turun. Nah, jadi saham existing itu harus naik harganya. Kalau nggak naik, nggak cuma turun bobotnya, bisa-bisa dia turun dari MSCI standar ke MSCI small. Nah, atau yang kedua, membernya seperti ini, plus ada member baru masuk. Ya, misalnya kan Bumi, Emas, Petro, apa semua kan kemarin menunggu masuk tapi di stop kan. Nah setelah bersih-bersih ini siapa tahu nih memenuhi kriteria dia masuk lagi, bobot kita bisa tambah besar. Jadi modelnya seperti itu. Modelnya itu berdasarkan free float X harga gitu ya, berarti X variabelnya harga. kayak gitu ya. Apakah ada, kan ya kita kan berharap gitu ya, oh gara-gara kita udah bersih-bersih kita udah transparan, mereka jadi overweight, di over. Nah kalau sudah overweight atau underweight, begitu masalah regulasi trust itu selesai, kita balik ke ini. Sebetulnya ya kondisi kayak sekarang ya, itu favorable untuk Indonesia. Harga sawit naik, harga batu bara naik, harga nikel naik, harga emas juga naik. Indonesia itu di mata asing itu adalah negara komoditi. Jadi kondisi makro sekarang itu kayak semesta mendukung lah, semesta mendukung. Nah, kebijakan pemerintah oke, mungkin antara yang sekarang sama yang sebelumnya agak berbeda, sehingga asing akses ulang gitu. Tapi itu lebih ke bonds. Kalau untuk stok itu sebetulnya kalau nggak ada penegakan hukum yang terlalu maksudnya jadi dipertanyakan orang ya, itu sebetulnya kita itu berpotensi jadi favorit asing. Karena story-nya ada Indonesia itu walaupun kita saham paling besar itu bank, di mata asing Indonesia itu commodity country. Tapi begitu dia masuk Indonesia dia beli saham bank. Nah, jadi menurut saya kalau nanti sudah bersih semua story kemudian EPS growth. Nah, kenapa 2016 begini ya? Karena 2015 EPS growth-nya cuma BCA yang naik kan, sisanya kan turun semua labanya. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kita nggak overweight juga. 2025, maksudnya 2015? 2025 punya laporan keuangan kan overall kurang bagus. Iya, ya 1-2 bagus, tapi kebanyakan kurang bagus. Iya. Nah. Oke, ya kita harapkan yang terbaik ya setelah di tanggal-tanggal yang ini nih gitu. Dan kalau misalnya kalian belum follow Bro Rudy, silahkan follow. Tapi gue pengen move on ke topik selanjutnya nih, yaitu untuk free float. Ya. Nah kemarin kebetulan tuh udah ada announcement-nya. Ini gue mungkin sedikit bacain ya. Ada 3 case ya. Yang pertama itu kalau misalnya dia market cap-nya di bawah 5T, punya waktu sampai Maret 2029 untuk naikin jadi 15% free float-nya. Terus kalau misalnya di atas 5T itu kebagi 2. Ya kan, kalau misalnya 12,5% sampai 15%, dia punya waktu sampai tahun depan, which is Maret 2027. Soalnya mungkin udah sisa sedikit lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya masih di bawah 12,5%, dia diwajibkan buat naik jadi 12,5% sampai Maret 2027 dan sampai 2028 Maret untuk sampai 15% gitu kan. Menurut Bro Rudy, apakah ini adalah sebuah solusi yang wajar? Apakah likuiditas kita atau duitnya itu cukup untuk kita dengan waktu yang sekian gitu sampai tahun 2027, 28, 29 gitu? What do you think? Oke. Saya ada beberapa perspektif ya. Jadi yang pertama, definisi free float itu harus jelas. Apakah free float menurut MSCI atau free float menurut OJK dan bursa?
Karena MSCI bilang kalau kepemilikan oleh corporate bukan free float. Padahal bisa aja itu family office, bisa aja itu PT-PT yang memang dibentuk untuk kelola uang gitu kan. Jadi kalau memang dia PT, nggak ada hubungan afiliasi sama perusahaan, kebetulan punya 2%, jangan dianggap non free float dong. Nah, ini 15%-nya versi bursa atau versi versi MSCI ini? MSCI sudah bilang 2% bukan free float. Karena corporate. Kalau buat bursa, misalnya patokannya selama nggak 5% masih free float, dan oke. Jadi nggak 5% dan bukan afiliasi. Jadi harus dikasih definisi dulu. Definisi free float itu apa nih? Apakah ngikutin yang asing atau ngikutin yang lokal? Harus tahu dong, ibaratnya saya dikasih target, Ruth, kamu ini ya bikin free float 15 ya. Saya akan tanya dong, kalau PT ini punya, dihitung free float Kak? Oh, kalau dia punya, boleh ya, nggak masalah gitu. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2, actually MSCI FTSE tidak keberatan dengan free float di bawah 15. Kecuali masuk HSC. Kalau masuk HSC, MSCI bilang kalau nggak 15 dia nggak mau terima. FTSE nggak masalah, yang penting dicabut aja. Nah, jadi buat investor global index provider, 15% itu bukan harga mati. Enggak juga nggak apa-apa kok. Mereka cuma punya kriteria yang lebih ketat aja gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia somehow persepsinya kalau kamu di bawah 15%, kamu rawan gorengan. Jadi ini berarti 15 ini di mata bursa OJK untuk meningkatkan transparansi. Jadi ini sudah nggak ada hubungan dengan global index provider karena mereka terima di bawah 15. Oke. Nah, nomor 3, berarti kan orang khawatir kalau dia jual saham jatuh dong harganya gitu kan. Menurut saya yang harus dilakukan itu adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Kalau laba bersihmu double bagi dividennya setiap tahun 70% daripada net profit, wah orang hitung-hitung, waduh dividen yield-nya 8-10%. Ya mau free float-nya 2%, 5%. Yang penting saya beli, saya dapat income kan. Jadi harusnya sebagai emiten, fokusnya saya itu tingkatkan performance. Karena sebagai CEO, sebagai direksi, komisaris, tugas mereka itu manage the company, bukan manage the share price. Share price itu biarlah market yang tentukan begitu. Nah, jadi menurut saya kalau orang berpikir kalau dia jual akan turun, berarti kan dia berpikir yang punya perusahaan kerjanya cuma ngurusin harga saham. Yang benar tuh dia ngurusin perusahaannya, bukan itu. Nah, terakhir kalau dia harus jual harga sahamnya, kan sekarang gini, keburu apa tidak gitu kan? Apa yang terjadi kalau dia sudah berusaha ternyata masih nggak bisa? Nah, saya baca sanksinya, bisa peringatan, bisa denda, bisa dipindahkan ke FCA, bisa disuspensi, bisa di delisting. Yang saya nggak jelas itu berapa lama nih? Misalnya limitnya sudah sampai, saya nggak bisa. Dikasih peringatan tertulis. Oke, peringatan tertulisnya saya dikasih waktu berapa hari? Apakah 3 bulan, apakah 6 bulan? Karena saya kasih contoh, kalau perusahaan beli sahamnya sendiri disebut treasury stock, itu dikasih 2 tahun harus dijual. Tapi kalau 2 tahun waktu dijual harganya masih rendah, saya boleh undur lagi 2 tahun lagi. Terus kalau turun lagi, boleh lagi undur setahun lagi, atau 2 tahun lagi. Jadi bisa sampai 6 tahun. Nah, yang ini kalau ternyata nggak sampai, dikasih berapa lama nih? Gitu. Tapi kenapa ada potensial nggak sampai? Kan dia kan tinggal jual. Ya kalau misalnya dia jual, orang nggak mau beli atau harganya terlalu rendah, investornya nggak mau jual, susah juga ya. Kalau investor nggak mau jual, tapi kan kalau misalnya free float-nya, ownernya nggak mau jual. ownernya nggak mau jual. Iya. Kalau saya mau jual kan saya pengen harganya bagus dong. Tapi kalau misalnya saya jual, wah aduh harganya murah sekali. Harusnya sekarang malah saya buyback gitu. Jadi banyak faktor kan. Terus bisa juga disuruh right issue atau private placement, banyak mekanismenya. Tapi menurut saya harusnya investor itu minta company tingkatkan performance-nya, bukan urusin harga sahamnya. Karena kalau performance saya bagus, harga sahamnya akan ikut. Gitu. Seperti itu sih. Setuju. Ya. Tapi overall kalau misalnya dari pembicaraan di fund dan juga di circle teman-temannya Bro Rudia yang ya di manajer investasi gitu yang ngelolain duit triliunan gitu kan, pembicaraan itu seperti apa sih? Apakah mereka khawatir dengan high concentration list ini? Apakah mereka welcome atau kayak gimana gitu? Untungnya di tempat saya strateginya value investing.
Jadi di active fund kami nggak ada basically. Iya. Nah, di passive fund kalau memang dia masuk ya apa boleh kami harus beli gitu kan. Tapi secara umum fund-fund yang aktifnya kami sih nggak kena sih Pak. Nah, gitu. Iya, Jadi iya. ya mudah-mudahan inilah. Tapi ya kan tergantung ya. Kalau kondisi kayak segini nggak beli rasanya wow hoki gitu. Coba tahun lalu kamu nggak beli saham brand, kamu ketinggalan berapa persen kan. Jadi hal seperti ini tuh menurut saya sangat relatif. Bukan berarti saham brand jelek. Kalau dia memang bisa doublekan profitnya setiap tahun, kayak Nvidia, PI-nya puluhan kali, ratusan kali, orang tetap beli kan. Nah, jadi yang penting adalah kalau perusahaannya memang bisa deliver growth, free float atau apa, nggak terlalu jadi masalah. Iya. Tapi overall orang-orang yang MI gimana mereka melihat respon terhadap high concentration list ini? Apakah mereka khawatir atau mereka happy dengan adanya ini gitu? Ya, kita lihat number saja ya, contohnya DSSA kan. DSSA ini mutual fund lokal cuma 83 miliar. Ya kecil kan? 84 lah ya. Iya. Nah, kalau brand individual yang 400 M, 400 cenut-cenut mereka ini. Nah, kalau brand mutual fund-nya bahkan cuma 23 miliar. Ya benar, 23 miliar gitu. Ini sekali lagi ya dengan asumsi data yang saya tarik sesuai ya. Jadi cuma 23 miliar gitu. Artinya mutual fund lokal sama itu kepemilikan di dua saham ini kecil sekali. Iya. Gitu. Oke, sip. Kalau kayak gitu, gua rasa udah cukup ya. Jadi teman-teman bisa dapat update di hari libur ya. Kita harapkan nih tim editor kerja hari Minggu loh. Buat kalian nggak. Ya, jadi semoga kita bisa teredukasi dengan ini dan ya hopefully kita punya saham Indonesia secara industri bakal jadi lebih baik dan lebih positif lah ya, dan juga cara asing lihat kita supaya kita jangan di-underweightin gitu. Ya. Disclaimer juga, ini bukan rekomendasi jual, beli atau tahan. Data-data yang saya ambil, saya coba ambil dari primary source, tapi dalam prosesnya, dalam pengolahannya bisa saja ada salah olah atau salah interpretasi. Betul. Silakan balik lagi kalau misalnya kalian pengen double cek ke data source-nya tadi. Bro Rudy kalau misalnya share data-data MSCI, FTSE itu kalian bisa Google juga, udah dikasih semua clue-cluenya, bahkan sampai front page title-nya apa, idenya apa, kalian bisa ketik sendiri lah, itu kan bisa keluar semua. Jadi do your own research dan pastikan kalian verifikasi semua. Tapi gue appreciate banget Bro Rudy ya datang hari Sabtu. Thank you so much.